Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama, pengertian sampling audit. Sampling audit merupakan penerapan prosedur pengauditan terhadap unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%. Seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi. Selanjutnya, rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, mendapatkan bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen terhadap suatu jumlah. Berikutnya, ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi oleh resiko sampling maupun resiko non-sampling. Resiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, resiko keliru menerima atau biasa disebut resiko beta, yaitu resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo rekening telah salah saji secara material. Yang kedua, resiko keliru menolak, biasa disebut resiko alfa, yaitu resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Perlu diingat bahwa resiko keliru menerima berhubungan dengan efektivitas audit, sedangkan resiko keliru menolak berhubungan dengan efisiensi audit. Resiko keliru menerima dalam sampling audit menyangkut resiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif atas detail tertentu yang diterapkan pada unsur sampel yang dipilih. Oleh karena itu, resiko ini tidak berkaitan dengan kemungkinan bahwa semua pengujian substantif yang mungkin diterapkan pada rekening yang diperiksa akan gagal untuk mendeteksi salah saji material. Selanjutnya, pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang biasa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan pokok antara kedua pendekatan tersebut yaitu sampling PPU didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Masing-masing pendekatan dapat memberi sumbangan dalam upaya mendapatkan bukti yang cukup bagaimana diminta oleh standar pekerja lapangan yang ketiga. Kemudian rencana sampling. Tahapan-tahapan rencana sampling sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tujuan rencana. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Yang keenam, mengevaluasi hasil sampel. Dan yang terakhir, menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan sampling paling umum adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Arsesi laporan keuangan yang dibuktikan sampel bergantung kepada prosedur yang diterapkan untuk unsur sampel yang bersangkutan. Sekian video pembelajaran tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.